Barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus ke dalam riba. Kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus-menerus akan terjerumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang pentingnya kita memahami akad atau perjanjian sebelum masuk ke dalam bisnis. Tujuannya tentu saja untuk agar kita tidak terjebak ke dalam riba. Riba adalah salah satu bentuk dosa besar dalam Islam. Riba adalah mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara batil atau haram tanpa melalui ikatan jual beli yang dihalalkan. Riba dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti jual beli barang yang tidak ada, jual beli dengan cara kredit, pinjaman dengan bunga. Riba ini sangat berbahaya karena dapat merugikan kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Bagi pihak yang meminjam, riba akan membebani keuangannya karena harus membayar bunga yang tinggi. Bagi pihak yang memberi pinjaman, riba juga akan membuat mereka akan mendapatkan keuntungan yang tidak halal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami akad sebelum kita masuk ke dalam bisnis, agar kita tidak terjebak dalam riba. Jika kita tidak memahami akad, kita dapat dengan mudahnya bisa terjebak dalam suatu transaksi yang ada ribanya, sehingga dapat merugikan kita di akhirat nanti. Saya akan jelaskan terkait bentuk-bentuk riba yang sering terjadi. Yang pertama adalah riba yang terjadi dengan cara jual beli dengan menukar kedua barang yang sejenis dengan ukuran yang tidak sama. Misalnya menukar 1 kg beras dengan 1 kg beras yang sedikit lebih berat. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, riba yang terjadi dengan cara menukar barang yang sejenis dan ada tambahan secara berangsur-angsur. Misalnya kita pinjam 1 juta rupiah dengan janji kita akan mengembalikan 2 juta rupiah dalam kurun waktu 1 bulan. Riba ini dapat menimbulkan berbagai macam masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, dan kerusakan moral. Oleh karena itu, Islam melarang keras riba. Ada banyak cara sederhana untuk menghindari riba. Berikut ini adalah beberapa tips agar Anda bisa menghindari riba. Yang pertama, Anda harus paham apa itu riba. Karena dengan Anda paham, Anda bisa menghindari apa itu riba. Yang kedua, jangan melakukan transaksi dengan orang yang Anda sudah ketahui kalau orang tersebut dia melakukan riba. Jika Anda mengetahui bahwa orang tersebut melakukan riba, maka sebaiknya Anda tidak menjalankan transaksi bisnis dengannya. Selanjutnya adalah pastikan akad yang Anda gunakan adalah akad yang sesuai dengan syariat Islam. Akad adalah perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak atau lebih. Selanjutnya, jika Anda tidak yakin tentang suatu akad, mintalah pendapat dari ulama atau ahli fikih. Tujuannya tentu saja karena Anda harus bertanya kepada yang lebih paham terkait akad. Apakah ada riba dalam akad yang akan Anda gunakan? Ini memang ilmu dasar dalam berbisnis, tapi ini adalah pondasi yang harus Anda lakukan sebelum Anda melakukan bisnis. Terima kasih karena telah menonton video saya. Saya Aziz dari Murad Bakut. Saatnya nambah cabang dan berkembang.